Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Maramis Monru Wawalewangko dari Manado ini ya. Pertanyaannya, selamat siang Romo, selamat malam di sini. Romo, saya Maramis Monru Walewangko di Purbalingga. Oh, saya kira di Jawa Tengah malah ya. Oke. Dalam beberapa hari ini saya menonton channel Romo di YouTube tentang video-video terkait kehidupan setelah kematian. Romo, saya izin bertanya, apakah arwah dari manusia yang sudah meninggal bisa datang ke dalam mimpi kita? Sementara penjelasan Romo untuk manusia yang sudah meninggal berada di Firdaus dan Tartarus. Terima kasih Romo untuk kesediaan Romo menjawab pertanyaan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Maramis, di dalam Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang ke-5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi kalau Musa sudah mati, tubuhnya ada nggak? Nggak, udah mati, dikubur katanya. Tapi dalam Matius pasal 17 ayat 12, ayat 1 dan 2, kita baca. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. No, sudah mati kok bisa menampakkan diri. Kalau Elia kan belum mati memang, kan? Coba kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Kalau Elia lain, ya. Elia itu belum pernah mati, jadi kalau dia bisa menampakkan diri oleh izin Allah, ya kita dapat maklum. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11 dan 12. Sedang mereka berjalan. Maksudnya mereka di sini Elia dan Elisa. Sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Naiklah Elia ke langit maksudnya. Terus? Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dirunggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Jadi Elia sudah pernah mati belum? Belum. Langsung terangkat ke surga. Dan malah dijanjikan di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Ya, karena dia masih hidup, bisa diutus. Jadi dalam Matius pasal 17 ayat 1 itu, kalau Elia menampakkan diri, ya maklum dia masih hidup. Meskipun hidup di Firdaus sekarang. Untuk nanti akhir zaman datang. Tapi yang menjadi masalah adalah Musa. Dia sudah mati tapi menampakkan diri. Dan murid-muridnya mendengar mereka bicara. Lukas 9. Ayatnya yang ke-28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, berarti kan mereka berbicara dan dikatakan berbicara berarti muridnya akan dengar.
Padahal Musa sudah mati. Berarti bisa kontak ini secara tidak langsung. Nah, pertanyaannya, kalau begitu apa mereka bisa mendatangi kita dalam mimpi? Kalau ada tujuan yang penting yang dikehendaki Allah, bisa saja kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Tetapi apakah kita yakin memang ini dia yang datang itu, yang mati tadi? Kemungkinan ada. Tetapi kita jangan mencari-cari, sebab kalau mencari-cari orang mati datang, kita tersesat nanti, roh jahat yang datang. Makanya untuk itu dilarang di dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Maksudnya jadi tumbal, jadi ya terus. Ataupun seorang menjadi petenung, seorang peramal, Ramal. seorang penalah, Terus seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada bertanya pada arwah, terus atau kepada roh peramal, pada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang meminta mati. petunjuk pada orang mati, entah bertapa dalam kuburan, entah mencari orang yang kesurupan, entah mencari-cari dalam mimpi. Ini bahaya. Sebab mungkin yang datang malah bukan orang mati, itu roh jahat yang pura-pura berwujud orang mati itu. Oleh karena itu kita tidak usah terlalu bergantung kepada penampakan-penampakan seperti itu. Kenapa? Karena dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 sampai 15 mengatakan, Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. nah kalau iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, apa sulitnya menyamar menjadi nenek moyang kita? Apa sulitnya dia menyamar sebagai kakek kita yang sudah meninggal, atau ayah kita yang sudah meninggal? Ya kan? Menyamar jadi malaikat terang saja bisa. Terus? Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan Nah, pelayan iblis ini bisa datang dari manusia-manusia yang jadi pengikutnya, menjadi ahli sihir dan lain-lain, atau berasal dari alam roh jahat itu, jadi roh-roh jahat yang menampakkan diri seolah-olah dia itu orang yang kita kenal. Terus? jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nah, kalau dia menyamar tidak akan mengatakan yang jahat, akan mengatakan yang baik, tapi pada akhirnya itu akan mencelakakan kita. Jadi secara prinsip mungkin saja Allah mengizinkan roh orang meninggal itu nampak dalam mimpi seperti kasusnya Musa, tapi yang menjadi masalah kita tidak tahu itu betul rohnya yang orang mati itu atau pelayan-pelayan iblis yang menyamar sebagai roh yang orang mati ini. Oleh karena itu kita tidak usah dibingungkan kalau ada roh orang mati. Kita merasa orang mati datang lalu minta ini mulai itu bikin kacau. Tidak usah datang, cukup berdoa. Lawan dalam doa. Berdoa pada Allah. Jangan mengharapkan ilham-ilham dari mimpi, dari orang-orang yang kita anggap yang datang dari alam kematian itu. Itu sangat membahayakan. Saudara Maramis, saya kira itulah yang bisa saya berikan kepada saudara. Kiranya itu bermanfaat dan Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.